Kalau aku akan ngebahas best skincare tahun 2021, aku pakai skincare tuh kayak yang untuk anti-aging, udah gitu untuk menghilangkan bekas jerawat, dan juga mengatasi jerawat, gak berbau sama sekali, gak ada bau-bau apapun. So, menurut aku ini juga aman buat kalian yang tipe kulitnya acne prone dan juga sensitive skin. Kalau kalian pakai serangkaian, karena semuanya tuh harganya cuma 75.000. Aku akan masuk ke masalah bekas-bekas jerawat, noda-noda yang ada di wajah, dan untuk mencerahkan wajah. Jadi biasanya sih ini aku pakai setelah kondisi muka aku sudah membaik, kayak misalnya jerawatnya udah kering, tinggal bekasnya yang kehitaman. Ya, kita masuk ke serum ini. Yang pertama, ini favorit aku banget dari brand lokal, yaitu Avoskin yang Your Skin Bay, Alpha Arbutin, dan Grapeseed yang seperti ini. Kalau kalian ngikutin channelku, pastinya kalian tahu aku juga udah review ini ya. Dalam kondisi wajah aku memang waktu itu juga lagi ada bekas-bekas jerawat. So, dipakai kayak mungkin aku kayaknya sekitar 2 atau 3 minggu ya waktu itu. Itu bener-bener dia bisa menyamarkan bekas-bekas jerawat kehitaman yang ada di dagu aku. Dan untuk kulit aku juga berasa kayak lebih cerahan gitu. Karena kan kadang kalau misalnya kita sering keluar rumah, walaupun udah pakai sunscreen, kadang tuh ada belang-belang dikit gitu loh. Dan setelah pakai ini, itu warna wajah jadi lebih merata. Banyak juga dari kalian yang udah sharing bagus pas pakai si Alpha Arbutin ini. So, mungkin ini juga akan cocok buat kalian. Menurut aku untuk ukuran brand lokal juga masih terjangkau. Itu tadi dari brand lokal ya, yang dia ngebantu banget untuk bekas-bekas jerawat aku. Dan ini yang udah aku pakai lama banget dari brand Korea untuk noda-noda yang ada di pipi aku. Ini adalah namanya Axis Y Dark Spot Correcting Glow Serum. Jadi ini udah package kedua dan lagi-lagi aku udah nyetok dong. Jadi package ketiga aku. Karena menurut aku dari semua produk yang aku coba, ini yang paling hasilnya tuh kelihatan gitu di muka aku. Dan udah di pipi ini sebenarnya udah lama banget dan itu kayak gelap banget awalnya dulu. Dan pertama kali aku coba ini, aku pernah review juga ya, kalau kalian mau tonton bisa cek nanti linknya di bawah. Di situ kelihatan tuh progresnya ada gitu, kayak noda-noda yang kehitaman tuh bener-bener samar. Jadi aku udah pakai ini mungkin setahunan ini atau lebih ya, aku nggak tahu sih, kayaknya sih hampir setahun. Nggak cuman itu aja, selain dia bisa menyamarkan noda-noda di pipi, efek lembabnya tuh aku suka banget. Jadi setelah mengaplikasikan ini tuh muka kelihatan bener-bener terhidrasi yang lembab. Masih ditambah jadi kelihatan cerahan dan juga glowing. Pokoknya glowingnya tuh kayak natural gitu loh. Efeknya sih mirip yang essence-nya L'Oreal Micro itu. Jadi kalau misalnya dua ini aku padukan, bener-bener akan glowing banget. Mungkin sih untuk yang Dark Spot Correcting Glow Serum ini nggak memberikan hasil yang bener-bener instan gitu, enggak ya. Jadi memang bertahap samar-samar, karena memang noda-noda yang berasalnya dari paparan sinar matahari. Jadi ini kan noda-nodanya dulu karena aku jarang pakai sunscreen, itu memang bener-bener butuh perjuangan. Kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku dari bertahun-tahun lalu, aku udah nyobain banyak banget produk. Dan sampai pada akhirnya yang paling bertahan adalah yang Dark Spot Glow Serum ini. Karena selain aku seneng teksturnya, dia nggak ada bau-bau aneh, masih efeknya di muka aku yang tadi aku sebutkan ya. So, aku berharapnya sih dengan pemakaian rutin terus nanti akan bener-bener hilang ya. Karena memang segala sesuatu yang tidak instan itu yang malah bagus menurut aku. Oke, sekarang aku akan masuk ke serum anti-aging. Jadi kayak yang untuk melembabkan, mengenyalkan kulit, itu juga ada beberapa yang aku coba di tahun ini. Dan mungkin di tahun-tahun sebelumnya yang aku masih suka. Yang pertama dari L'Oreal Revitalift Hyaluronic Acid, tapi di sini karena dia udah habis, aku nggak bisa tunjukin juga, udah aku buang. Pokoknya yang kayak gini lah ya, aku akan kasih lihat di sini. Menurut aku ini adalah salah satu serum anti-aging yang terdebes karena hyaluroniknya tuh cukup tinggi, 1,5% kalau nggak salah. Waktu diaplikasikan di muka, dia itu kayak semacam air, tapi agak sedikit licin. Dan memang butuh waktu untuk meresap. Tapi kayak dia tuh bener-bener yang mengenyalkan banget. Kayak dalam pemakaian sekitar seminggu 2 minggu tuh udah kerasa banget kalau kulit kita tuh lebih terhidrasi. Halus dan juga kenyal-kenyal. Mungkin buat kalian ada yang udah cobain bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Menurut aku sih itu cocok banget digabungkan dengan yang series Revitalift yang lainnya ya. Kayak yang tadi aku pakai Power Water atau yang essence-nya tadi. Dan produk kedua yang aku juga suka banget untuk mengenyalkan, melembabkan, dan menghaluskan kulit. Lagi-lagi dari Something ya. Ini yang Salmon DNA Marine Collagen Elixir. Jadi ini bener-bener yang kayak melembabkan muka aku banget. Sebenarnya sih hasilnya sih mirip-mirip dengan yang L'Oreal-nya tadi. Cuman ini kayak apa ya? Bisa dibilang sih teksturnya lebih sedikit kental dibandingkan yang L'Oreal ya. Dan akan lebih mantul lagi kalau digabungkan dengan yang Holy Grail Multipeptide Youth Elixir. Jadi aku memang waktu itu review dua-duanya ini. Ini juga udah mau habis nih, tinggal dikit banget.
Karena memang aku pakainya tuh bergantian, biasanya pagi aku menggunakan yang Youth Elixir, terus malamnya Salmon DNA. Atau bisa aku tukar aja. Jadi aku pakai tuh waktu itu sekitar 1 bulan lebih dan aku suka banget hasilnya. Seperti yang aku bilang, ini fungsinya lebih kayak untuk mengenyalkan kulit, menghaluskan tekstur. Jadi cocok banget buat kalian mungkin yang sudah mau mencoba skincare anti-aging atau yang umurnya udah 30-an, pas banget nih kalian cobain dua sejoli ini. Lagi-lagi karena ini produk lokal, harganya juga masih terjangkau. Dan ini ada satu serum lagi untuk anti-aging, masih dari brand lokal, yaitu Avoskin yang Your Skin Bay lagi. Namanya adalah Marine Collagen 10% dan Ginseng Root. Yaps, ini juga tinggal dikit banget, karena memang ini masih aku pakai sampai saat ini. Cuman kan memang bergantian ya pakainya, jadi masih awet-awet aja. Untuk yang Marine Collagen ini sesuai dengan namanya, kandungannya adalah kolagen. Yang pastinya dia bagus untuk melembabkan, mengenyalkan kulit lagi-lagi, membuat kulit akan lebih sehat teksturnya. Cuman di aku sendiri, waktu itu aku pakai pas dalam kondisi lagi berjerawat, dan itu aman-aman aja. Bisa menenangkan jerawatnya juga, nggak terasa perih atau kayak gimana. Dan bagusnya lagi, dia bisa membantu mengeringkan jerawatku. Jadi kayak multifungsi gitu nggak sih? Selain untuk anti-aging, dia juga bisa mengatasi permasalahan breakout. Jadi kalau kalian pengen nih yang multifungsi, mungkin kalian bisa cobain si Marine Collagen Avoskin ini. Setelah selesai memakai serum, biasanya aku akan kunci semua skincare-nya dengan menggunakan moisturizer. Jadi ini ada beberapa moisturizer yang lagi aku pakai di tahun 2021. Yang pertama ini adalah dari L'Oreal yang Revitalift Hyaluronic Acid Plumping Cream Day. Jadi pastinya sesuai dengan namanya, ini untuk membuat kulit lebih plump, lebih halus, lembab. Karena masih seri yang Revitalift juga ya, aka ini untuk anti-aging. Moisturizernya ini benar-benar sebagus itu. Sebenarnya bisa dibilang sih ini day cream sih, cuman kayak bisa difungsikan untuk moisturizer juga. Karena dia tuh hasilnya sudah melembabkan bener-bener di kulit. Dan kalau kalian lihat ini aku udah habis, aku belum beli lagi sih karena memang masih ada moisturizer aku yang lain. Cuman pasti soon aku akan beli lagi. Wanginya enak, udah gitu teksturnya tuh dia bener-bener kayak krim yang gel gitu. Yang awalnya tuh kerasa tebel banget di muka, kayak bener-bener apa ya, licin-licin tebel gitu. Kan gak menunggu waktu lama, nanti dia perlahan akan meresap. Setelah meresap, kalian bakal rasain bener-bener muka kalian super duper lembab dan kenyal-kenyal. Itulah kenapa pakai sedikit aja itu tuh sebenarnya udah cukup banget untuk seluruh permukaan wajah. Setelah menggunakan ini sih nggak usah lah pakai moisturizer lagi, ini udah kayak 2-in-1 gitu loh. Pokoknya kalau kalian lagi cari day cream yang bener-bener melembabkan, ngebuat muka lebih plump, halus, udah gitu, kenyal-kenyal, the best banget. Terus yang kedua ini bukan moisturizer lagi-lagi, ini juga day cream, tapi menurut aku juga cocok untuk moisturizer. Yaitu namanya L'Oreal Revitalift Crystal Fresh Hydrating Gel Cream. Ini belum sempat aku review ya di salah satu video aku. Tapi di sini sekalian aja aku akan kasih lihat ke kalian. Ini teksturnya dibandingkan yang tadi sebelumnya lebih kayak sedikit cair ya. Jadi tetap krim, tapi waktu diratakan tuh kayak air gitu. Jadi cepet leleh gitu loh di muka. Wanginya ini sedikit lebih menyengat daripada yang plumping day cream tadi. Cuman fungsinya sendiri sesuai dengan namanya, di sini dia menyebutkan Fresh Hydrating Gel Cream untuk bisa melembabkan kulit. Udah gitu juga membuat wajah lebih glowing. Jadi untuk yang Revitalift Crystal ini akan cocok kalau dikombinasikan dengan yang ini tadi ya. Yang Revitalift Crystal Micro Essence, udah gitu kalian menggunakan serumnya yang hyaluronic. Habis itu dikunci dengan ini, pasti ini ya muka kalian akan lembab, glowing seperti kaca, kayak apa ya, pokoknya glowing dari dalam gitu. Karena memang aku udah pernah rutin pakai juga untuk ketiganya dan hasilnya bener-bener wow banget. Kalau kalian pengen glassy skin yang natural, kalian wajib banget cobain untuk gel creamnya ini. Dan sekarang aku akan masuk ke yang bener-bener moisturizer, itu cuman ada dua yang sering aku pakai di tahun 2021. Dan dua-duanya ini bisa dipakai dalam kondisi wajah yang lagi iritasi atau ada jerawatnya. So ibaratnya gini, kalau kita misalnya harus pakai makeup seharian, kita udah memproteksi muka kita yang lagi breakout itu menggunakan moisturizer ini juga, selain skincare yang lainnya tadi ya. Yang pertama pastinya masih dari Skin 1004, lagi-lagi Centella Shooting Cream. Jadi yang seperti ini aku suka banget ya ini. Karena memang menurut aku dia ini cocok banget kalau misalnya kalian lagi iritasi, breakout.
dan pengen moisturizer yang menenangkan, itu tuh efeknya bener-bener kerasa. Ini tuh isinya sebenarnya nggak terlalu banyak, aku lupa berapa mili nih. Oh, ada 75 mili, tapi awet banget. Nih masih ada loh di aku, padahal aku hampir tiap hari pakai. Karena teksturnya itu bener-bener kental banget, jadi pakainya tuh cuman dikit, segini doang. Itu udah cukup untuk muka sampai ke leher. Tuh kalian bisa langsung lihat ya, kayak langsung ada kayak airnya gitu di muka. Karena bener-bener ini menghidrasi banget, jadi kayak menenangkan juga. Kalau misalnya kulit kalian lagi iritasi, pastinya masih dengan kandungan utamanya di sini Pure Centella from Madagascar. Pokoknya itu bener-bener ampuh banget. Kalau kalian lagi cari moisturizer yang cocok di kulit kalian yang sensitif, sering ada iritasi, dan juga breakout. Terus yang kedua ini aku juga suka dari Always Be Pure yang Forest Therapy Ultra Calming Cream yang seperti ini. Ini juga masih aku pakai terus sampai sekarang. Pernah aku review di channelku belum lama ini, karena memang dia yang aku suka, teksturnya ini mirip yang L'Oreal, apa sih tadi, gel cream tadi ya. Jadi dia krim tapi macam gel. Wanginya tuh seger banget, kayak wangi pepohonan. Jadi kalau pas pakai ini, itu kayak bener-bener ada di suasana hutan cemara kayak gitu yang seger. Apalagi sekarang aku sering taruh ini tuh di kulkas, jadi kayak biar lebih fresh, biar lebih adem aja waktu pakainya. Terus walaupun dia teksturnya agak lumayan kental, pas nempel di muka itu kayak udah langsung lengser gitu, kayak mencair, meleleh. So nggak membutuhkan waktu lama juga untuk ngeresapnya. Dan pastinya hasilnya masih sama, dia juga bisa kayak menenangkan ketika lagi ada jerawat. Jadi pas lagi ada iritasi, itu tuh nggak sakit sama sekali menggunakan moisturizernya ini. Bahkan menurut aku untuk yang Centella tadi sama yang punyanya Always Be Pure ini, itu sama-sama mengkalmkan jerawatnya. So kayak jadi lebih cepat kering juga sih menurut aku. Sebenarnya sih aku juga dulu awal-awal masih sempat pakai yang dari Nature Republic Aloe Vera Gel, itu juga bagus. Tapi memang di pertengahan tahun udah habis dan aku belum beli lagi. Itu bagus juga dipakai di malam hari kayak ala-ala sleeping mask gitu loh. So itu akan ngebantu untuk mengontrol minyak kalian, udah gitu lebih melembabkan wajah juga. Dan yang pasti sih juga lama-lama muka kelihatan glowing. Oke, setelah menggunakan moisturizer, biasanya aku tutup sebelum menggunakan makeup adalah pakai sunscreen. Dan sunscreen favorit aku sepanjang tahun 2021 yang aku udah habis banyak banget, aku nggak tahu berapa botol, itu adalah dari L'Oreal lagi yang UV Defender Matte and Fresh. Jadi aku udah pakai ini tuh sebelum ganti kemasan, kayak yang warna hijau seperti ini ya, aku udah pakai. Karena memang aku suka dari teksturnya tuh dia agak sedikit kental. Jadi pakainya sekitar 2 ruas jari. Kalau aku tambahin di kelingking karena aku pakai sampai leher. Setelahnya tinggal diratakan di tangan dan diaplikasikan di wajah. Dia itu walaupun teksturnya kental, waktu diratakan tuh kayak ringan aja, nggak terlalu berat. Begitu benar-benar menghidrasi dan melembabkan wajah juga. Setelah meresap, finishnya yang aku suka tetap kerasa matte yang lembab, tapi agak ada sedikit dewy, jadi kayak matte yang natural gitu loh. Cocok banget untuk yang matte and fresh ini di tipe muka kulitku yang kombinasi normal to oily dan sampai ke berminyak sih menurut aku, karena dia tuh finishnya masih matte di wajah. Jadi sejauh ini sih ini yang aku pakai. Tapi memang akhir-akhir ini aku lagi cobain punyanya salah satu brand lokal yang ternyata bagus juga. Ini dari Something yang Holy Shield Sunscreen Corrector Serum. Jadi yang seperti ini ya. Ini baru aja aku review juga. Yang membuat aku suka, ini teksturnya mirip dengan yang L'Oreal tadi. Jadi creamy agak kental. Tapi pas diratakan tuh gampang-gampang aja. Dan setelahnya juga cepat meresap. Tapi yang membedakan kalau kalian ini warnanya agak sedikit kayak hijau mint seperti itu. Karena memang dia tuh sebagai korektor juga. Setelah mengaplikasikan ini, muka yang kemerahan tuh jadi agak lebih tersamar dan juga kelihatan cerahan. Itu sih nilai plusnya dibandingkan yang L'Oreal tadi. Teksturnya sama, hasilnya matte yang natural di wajah, tapi ini kayak ada efek sedikit lebih meratakan warna kulit sih menurut aku. Dan dua-duanya juga SPF-nya sama. Aku selalu pakai yang SPF 50 ya, biar bener-bener bisa melindungi wajah dari paparan sinar matahari. Dan yang terakhir sekarang adalah masker. Jadi ini aku pakai kalau misalnya wajah aku lagi bener-bener butuh eksfoliasi. Aku nggak terlalu banyak mencoba masker ya di tahun 2021, hanya 2 masker ini yang aku pakai. Ini dari Axisway Mugwort Pore Clarifying Wash Off Pack. Mungkin ini juga udah banyak banget dari kalian yang cobain karena memang sebagus itu.
Jadi kandungannya sendiri pastinya dia ini mugwort yang bisa membantu untuk membersihkan pori-pori wajah. Udah gitu menghilangkan sel-sel kulit mati, kotoran, debu yang mungkin masih menempel di muka. Pas banget kalau misalnya kalian harus tiap hari menggunakan makeup, seminggu 2 kali sih aku saran bisa menggunakan masker seperti ini karena dia akan ngebantu membersihkan ya. Jadi kayak nanti untuk mencegah bisa timbulnya jerawat ataupun iritasi di wajah. Karena kan kadang kita nggak tahu setelah membersihkan wajah tuh masih ada nggak sih makeup yang nempel-nempel di pori-pori. Nah, salah satu cara membersihkannya adalah menggunakan Mugwort Pore Clarifying Wash Off Pack ini. Yang menurut aku dia ini gampang banget waktu diratakan di muka. Udah gitu ada kayak biji mugwort aslinya ini yang nanti akan membantu kayak apa ya, bener-bener ngebersihin gitu loh. Karena kan dia tuh ada biji-bijiannya gitu. Dan waktu aku bilas tuh nggak sakit sama sekali di muka aku. Yang aku suka dia ini nggak perlu kayak lama-lama gitu loh, sekitar 15 menit aja muka kita udah kayak agak sedikit kering. Cuma kayak sekitar 15 menitan aja, jadi nggak usah lama-lama. Di situ muka nggak ada efek ketarik sama sekali ya, jadi kayak masih nyaman-nyaman aja. Setelahnya tinggal dibilas aja menggunakan air. Dan yaps, kelihatannya di situ muka kelihatan lebih bersih, keset, udah gitu di sekitaran hidung aku tuh geradakan komedo bener-bener jadi halus banget. Kayak ngebantu ngebersihin komedonya juga. Dan masker kedua yang aku pakai setelahnya biasanya aku menggunakan New Skin Resolution Gel Mask, ini juga by Axisy. Jadi setelah tadi kita mengeksfoliasi wajah dengan menggunakan masker yang exfoliating gitu ya, ada baiknya sih setelahnya bisa ditenangkan menggunakan gel masknya ini. Sebenarnya sih untuk hasilnya tadi nggak kayak ketarik ataupun kering, cuman menurut aku setelah menggunakan yang gel masknya ini, muka jadi kelihatan lebih nyaman gitu. Karena kan ada efek shootingnya yang menenangkan, mengkalmkan muka. Dan kandungannya di sini dia ada heart leaf, centella asiatica, dan juga niacinamide. Dan masih ada kayak biji-bijiannya juga sih di dalamnya ini. Nih kayak gini kalau kalian mau lihat. Wanginya juga enak banget. Kayak wangi-wangi seger pegunungan juga, mirip yang tadi moisturizernya dari Always Be Pure. Jadi tuh waktu dipakai tuh nyaman banget. Apalagi memang untuk kedua masker ini juga aku taruh di kulkas, itu akan lebih maknyus lagi sih rasanya di muka. Dan kalaupun wajah kalian lagi iritasi, berjerawat, keduanya sih aman-aman aja menurut aku. Oke, itu tadi untuk skincare terbaik yang aku pakai di tahun 2021 yang hasilnya bener-bener bagus di wajah aku dan masih aku pakai juga sampai sekarang. Kalau misalnya kalian udah pakai salah satunya atau beberapa produk yang aku suka ini, kalian bisa sharing dong dengan komen-komen di bawah. Hasilnya seperti apa ya di tipe muka kalian? Karena bisa saja hasilnya beda-beda. Lagi-lagi namanya skincare cocok-cocokan ya, yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian, gitu pun sebaliknya. Jadi kita perlu sharing aja biar tahu kecocokannya di masing-masing wajah. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!